Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab bernama Yusuf. Saudara perlu membaca kisah hidup Yusuf terlebih dahulu dan kemudian kembali kepada perenungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 37 ayat 2 dan kemudian Kejadian 41 ayat 43 dan 46. Tertulis demikian. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 43 dan 46. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca kisah tentang Yusuf, maka saudara akan memahami bagaimana seluk-beluk kehidupan yang ia jalani, bagaimana tantangan yang ia hadapi, kesukaran dan penderitaan yang ia alami, hingga promosi menjadi wakil Firaun yang ia terima oleh pertolongan Tuhan. Yusuf mendapatkan visi melalui mimpi dari Tuhan, dan karena visinya itu, ia menjadi makin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia dijual sebagai budak, terpisah dari ayah yang mengasihinya dan yang ia sayangi. Yusuf bekerja sebagai budak di Mesir, difitnah dan dipenjara sebelum akhirnya visinya itu tercapai. Mari perhatikan saudara ayat-ayat tersebut dan baca ayat-ayat selanjutnya supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Yusuf berumur 17 tahun saat ia dijual sebagai budak, dan di usia 30 tahun ia mencapai visinya yang dari Tuhan yang ia lihat melalui mimpi. Di usianya yang ke-30 ia menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Sungguh luar biasa saudara. Dan di sini saudara kita perhatikan bahwa untuk mencapai visinya itu ada rentang waktu cukup panjang, yaitu 13 tahun. 13 tahun dalam hidup Yusuf merupakan masa-masa ujian atau cobaan yang ia alami. Tapi Yusuf taat dan setia kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf mengenai bagaimana mencapai visinya yang dari Tuhan itu. Yang pertama adalah setia kepada perkara yang kecil. Yusuf adalah seorang yang selalu setia dengan perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan kepadanya, baik oleh ayahnya dalam menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ia bertanggung jawab penuh dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya, apapun itu. Dan itu sebabnya ia juga mendapatkan kepercayaan ketika ia dijual sebagai budak di rumah Potifar, seorang kepala pengawal Raja Mesir. Begitu juga ketika ia ada di dalam penjara, ia diberikan kepercayaan untuk mengurus semua orang tahanan dalam penjara dan segala urusan lainnya di dalam penjara itu. Yusuf setia dan bertanggung jawab pada perkara-perkara kecil. Maka dari itu Tuhan berkenan mempercayakannya hal-hal yang besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Setiakah kita kepada perkara-perkara yang kecil? Ataukah kita ngomel-ngomel dengan perkara kecil? Kita tidak bertanggung jawab. Kita merasa gengsi dengan hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita. Mari kita renungkan dan koreksi diri kita, saudara. Yang kedua,
karakter yang baik. Yusuf memiliki karakter yang baik, saudara. Dengan wajahnya yang tampan, sebenarnya ia bisa memikat hati banyak orang. Adalah mudah sekali baginya untuk memanfaatkan ketampanannya agar mendapatkan berbagai kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi Yusuf tidak demikian sifatnya. Ia memiliki karakter yang baik, saudara. Ketika ia digoda oleh istri Potifar untuk melakukan dosa perzinahan, ia menolak dan ia lari meninggalkan istri Potifar. Yusuf adalah seorang anak muda yang mempunyai karakter yang sungguh luar biasa, saudara. Ia juga mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Dari kisah hidup Yusuf yang tertulis dalam Alkitab, kita dapat memahami bahwa Yusuf memiliki karakter jujur, sopan, bertanggung jawab, setia, dapat dipercaya, tidak pendendam, suka mengampuni, dan mengasihi serta takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana karakter kita dalam situasi sulit dan penderitaan? Adakah kita seperti Yusuf? Kita masih tetap mempertahankan karakter kita yang baik? Ataukah kita mulai meninggalkan dan mulai memilih untuk hidup tidak benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yusuf. Tetap pertahankan karakter yang baik, meskipun dalam kesulitan dan penderitaan. Yang ketiga, saudara, ketaatan kepada Tuhan. Yusuf mentaati Tuhan dalam sepanjang umur hidupnya, termasuk ketika ia berada dalam ujian, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ia tidak berbuat dosa seperti anak-anak muda lainnya yang seringkali jatuh dalam berbagai kenakalan dan dosa-dosa. Tapi Yusuf tidak demikian, saudara. Yusuf dengar-dengaran kepada ayahnya dan juga ia dengar-dengaran kepada Tuhan. Ia taat kepada Tuhan dan selalu bersandar serta mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita taat kepada Tuhan ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita? Ataukah kita hanya dengar-dengaran kepada Tuhan pada saat semuanya baik-baik saja? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk selalu taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yusuf tentang 3 hal bagaimana kita dapat mencapai visi yang dari Tuhan, yaitu pertama, setia kepada perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, memiliki karakter yang baik. Dan yang ketiga, senantiasa taat kepada Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 tertulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah keadaan saudara nampaknya penuh dengan kesulitan, tantangan yang begitu berat? Berapa tahun saudara sudah mengalaminya? Ada banyak orang di masa pandemi ini, di masa lockdown, di mana semuanya serba terbatas, PHK di mana-mana, pengurangan tenaga kerja, penghasilan menurun, bisnis menurun, kondisi ekonomi memburuk. Dalam situasi semacam ini, banyak orang yang mulai tidak setia kepada Tuhan. Padahal belum seberapa lama, saudara, situasi pandemi ini terjadi. Perhatikan kisah hidup Yusuf. 13 tahun, bukan rentang waktu yang pendek. Itu adalah rentang waktu yang sangat panjang. Tapi Yusuf setia dalam penderitaan yang ia alami dalam hidupnya. Dan kesetiaannya kepada Tuhan membuahkan hasil di mana Tuhan mengangkatnya menjadi seorang pemimpin di Mesir sesuai dengan visi yang telah dia terima dari Tuhan melalui mimpi-mimpinya di masa yang lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi saudara saat ini, pesan firman Tuhan buat kita semua adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Setialah pada perkara-perkara yang nampaknya kecil yang saudara kerjakan,
Lakukanlah itu dengan tanggung jawab dan bersuka cita. Milikilah karakter-karakter yang baik, tetap menjadi pribadi yang berintegritas, yang mempunyai prinsip hidup dalam kebenaran, dan tidak melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Taatilah Tuhan selalu dalam situasi apapun yang saudara alami. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan saudara, dan Tuhan akan menolong saudara, mengangkat dan membimbing saudara untuk mencapai visi yang Tuhan sudah rencanakan buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan di hari ini. Kami menyadari ya Tuhan, betapa luar biasanya karya-karya-Mu dalam hidup kami. Dari kisah hidup Yusuf kami menyadari bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun dan dalam rentang waktu yang cukup panjang dalam hidupnya, ketika ia mengalami ujian, di situ Tuhan tetap ada bersama dengan dia, memberinya kekuatan dan pertolongan, dan mengangkatnya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa agar Tuhan Engkau menguatkan setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam proses untuk mencapai visi yang dari Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tetap setia pada perkara-perkara yang kecil, dan tolong kami untuk terus mempertahankan karakter yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, serta selalu mentaati Engkau Tuhan dalam situasi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar itu terus berakar dan bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.